Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minggu lalu Anda sudah belajar mengenai garis besar dari produk-produk pembiayaan atau kredit, hari ini, hari Selasa tanggal 17 April, tanggal berapa sih besok? Besok tanggal 14 ya. Tanggal 14 April 2020, kita akan belajar mengenai pembiayaan murabahah dan istisna. Murabahah adalah akad jual beli ya, di mana bank sudah menentukan nisbahnya bagi hasilnya berapa. Tapi ini saya ngambil sumbernya dari buku Adi Warman Karim. Di sini dikatakan bahwa 20% itu sudah maksimal. Kenapa dia sampai harus menetapkan setinggi itu? Keuntungannya karena dia juga yang melakukan survei. Jadi anggaplah itu upah capeknya dari yang melakukan survei gitu di bank. Tapi ada juga seperti BMT atau mungkin bank-bank kecil yang murabahahnya dilaksanakan dengan cara memberikan uang langsung kepada nasabah yang membeli sendiri barang tersebut. Jadi lepas saja akadnya. Nah, para ulama mazhab berbeda dalam hal pembebanan biaya. Aspek-aspek pembiayaan murabahah itu kan ada 4. Pembebanan biaya, apakah berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, pembayaran tunai atau cicilan, sumber dana pembiayaan murabahah itu dari deposito atau dari modal bank, lalu faktor-faktor yang diperhatikan dalam desain pembiayaan itu, melihat kebutuhan nasabah, apa betul memang urgensi nasabah memiliki barang tersebut itu jelas, bukan karena sebatas ingin saja, padahal sebenarnya sudah punya, cuma pengen menambah koleksi misalnya, atau memang digunakan untuk produktif gitu. Karena kalau syariah itu fokusnya ke kredit produktif. Yang kedua, kemampuan finansial nasabah. Tentu dilihat track record-nya. Dan itu terlihat dari catatan apakah dia sudah pernah menjadi daftar orang-orang yang ditandai kreditnya macet, ternyata dia lama kalau misalnya bayar kredit gitu. Nah, kita lihat di sini, di buku dijelaskan, untuk pembebanan biaya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual. Kita mulai dari mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri. Karena kalau biaya tenaga kerja kayak tadi yang surveyor saya cerita, sudah termasuk ke dalam profitnya. Ulama mazhab Hanafi memperbolehkan membebankan biaya yang secara umum timbul. Yang tidak boleh adalah biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual. Kayak biaya bayar listrik dan lain sebagainya, kalau bisa itu seminimal mungkin atau tidak ada. Ulama mazhab Hambali berbeda pendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Karena nanti kan harus ada bagi keuntungan juga dengan supplier ya. Jadi pasti supplier sudah menetapkan profit, bank juga menetapkan profit, lalu kemudian diserahkan kepada Anda sebagai orang yang mengajukan kredit atau cicilan murabahah. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa baik mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi maupun mazhab Hambali memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Nah, berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Kalau tanpa pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah, jadi yang mengikatnya adalah uang muka pembelian. Contoh, misalnya, saya ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dipasang pada mobil pesanan saya. Saya minta tolong ke dealer mobil untuk mencari aksesoris sesuai dengan yang saya minta. Nah, transaksi murabahah melalui pesanan ini sah dalam fikih Islam oleh Imam Ahmad Ibnul Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al-Siddiq. Dalam murabahah melalui pesanan, si penjual boleh meminta pembayaran hamis godiah, yakni uang tanda jadi, ketika ijab qabul. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat,
Dibagi dua lagi jadi ya, yang berdasarkan pesanan itu ada yang mengikat, ada yang tidak mengikat. Berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, uang tidak bisa dibatalkan pesanannya. Pembeli itu tidak bisa membatalkan pesanan. Kalau secara tunai atau cicilan, ada perbedaan dalam harga barang dan cara pembayaran. Kalau yang dilakukan secara barangnya diberikan di awal akad, kayak yang saya pernah cerita tentang salam ya. Kemudian pembayarannya nanti setelah akad, itu namanya adalah murabahah muajal. Kebanyakan dari Anda, waktu saya koreksi tugas itu, kuis dadakan itu, ternyata lebih banyak memilih pembelian dengan barangnya diterima lebih dulu, supaya bisa cek apakah barang tersebut ada cacat atau tidak, dan kalau misalnya ada cacat, bisa dikembalikan atau tidak, ada garansinya atau tidak. Nah, itu bisa masuk ke dalam akad murabahah muajal, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk lamsam atau langsung sekali jadi sekali bayar. Nah, sementara berdasarkan sumber dana pembiayaan murabahah, tuh ada URIA, ada RIA, ada modal bank. Mungkin masih ingat, ini adalah materi waktu pertemuan ke-7. URIA itu adalah deposito, unrestricted investment account. Sementara RIA, restricted investment account. Kalau URIA artinya orang yang menabung itu, orang yang surplus dana, kelebihan dana, menyimpan uang di bank, ya akhirnya gimana bank saja. Mau dialirkan kemana uangnya, dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan bagi hasil. Nah, kebanyakan di Indonesia seperti itu. Ada juga yang RIA atau Restricted Investment Account. Dia sudah membatasi, hanya ingin uangnya nanti digulirkan atau diputarkan ke transaksi-transaksi tertentu yang dia sudah pilih. Kalau dia milihnya ke murabahah, berarti pada saat akad murabahah itu ngambilnya dari RIA yang memang pengennya itu disalurkan ke murabahah. Kalau modal bank berarti tidak ada kaitannya dengan nasabah, memang sudah ada segitu. Bisa jadi modal itu merupakan keuntungan dari periode sebelumnya atau memang karena dia dapat subsidi dari pemerintah. Kalau bank-bank BUMN modalnya dari situ. Oke. Dalam setiap pendesainan sebuah pembiayaan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan nasabah dan juga kemampuan finansial nasabah. Nah, ini ada contoh kasusnya nih. Pak Adi, saya seorang pedagang, dan dalam aktivitas jual beli tidak semua pembeli saya bayar dengan kontan. Jadi ada pembeli-pembelinya yang membayar dengan berhutang. Nyicil, yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya membedakan harga pada pembeli kontan dan utang? Nah, kalau kita beli laptop nih, beli cash dengan nyicil, boleh nggak dibedain misalnya? Si pembeli kontan dengan harga standar dan yang berutang dengan harga sedikit dimahalkan. Atau jika disamakan dengan pembeli, bolehkah saya menyesuaikan dengan harga saat ia membayar utang? Karena kan kondisi makro itu ya, kadang kalau misalnya supply lagi jelek, berarti barang juga jadi mahal. Jika harga naik, maka barang yang diutangkan pun naik. Dan bagaimana hukum Islam membahas hal tersebut? Nah, jawabannya, dalam jual beli, barang yang diperdagangkan haruslah barang yang halal, mekanismenya juga harus halal. Dari cara pembayaran, jual beli dapat dilakukan dengan 3 cara. Barangnya diserahkan saat ini, uangnya nanti, uang dibayar saat ini, barang diserahkan saat ini, uang dibayar saat ini, nakdan artinya, barang diserahkan saat ini, uang dibayar belakangan, barang diserahkan belakangan atau uang dibayar saat ini. Yang tidak boleh dilakukan adalah barang diserahkan belakangan, uang dibayar belakangan, kayak gitu. Dalam fikih, transaksi ini disebut transaksi kali dikali gitu. Jadi barang itu, jadi harus ada salah satu yang diterima lebih dulu, uang atau barang. Kalau nanti dipanjer, dibayarnya juga nanti, itu tidak boleh. Dari ketiga cara pembayaran yang dibolehkan tersebut, penentuan harga ditentukan atas dasar kerelaan penjual dan pembeli. Misalnya, penjual A dengan pembeli B sepakat jual beli kambing yang diserahkan saat itu juga dengan harga 500.000 dibayar tunai. Itu boleh. Juga penjual A dan pembeli B sepakat jual beli kambing lainnya yang diserahkan saat itu juga dengan harga 750.000 dibayar belakangan. Ini boleh. Juga penjual A dan pembeli B sepakat jual beli kambing lainnya lagi
yang diserahkan belakangan dengan harga 400.000 dibayar tunai. Ini boleh. Transaksi pertama disebut bai nakdan, jadi langsung kan segera pembeli A dan penjual B ketemu langsung. Transaksi kedua disebut bai bitaman ajil, penjual A dan pembeli E beli kambing, diserahkan saat itu juga kambingnya, harga 750.000 dibayar belakangan, itu namanya bai muajal. Dan transaksi ketiga disebut bai salam. Penjual A dan pembeli B sepakat jual beli kambing lainnya yang diserahkan belakangan dengan harga 400.000. Nah, skema bai murabahah. Kalau dalam perbankan seperti ini ya, kita lihat aja tanda panah juga dengan urutannya. Nomor 1, baik bank maupun nasabah bertemu untuk melakukan negosiasi dan persyaratan. Nomor 2, bank dan nasabah menyepakati akad jual beli. Nomor 3, jual beli barang. Bank ke supplier dulu, ke penjual, dan ini bisa jadi lebih dari satu penjualnya. Lalu kemudian setelah sepakat pilih yang mana gitu dan kontak dengan nasabah juga, akhirnya barang dikirim. Nomor 4, nasabah menerima barang tersebut dan menandatangani dokumen diarsipkan. Lalu kemudian nasabah kembali membayar berhubungan dengan bank dalam hal bayar secara cicilan, baik pokok maupun angsurannya. Nah, pola arus kas murabahah. Di buku ini ada di halaman 119. Di sini bahkan dijelaskan hitungannya. Al-bai nakdan wal murabahah muajal, bayar cicilan. Ilustrasinya, Bapak Ahmad membutuhkan sebuah mesin fotokopi pada tanggal 1 Mei. Spesifikasinya adalah Bapak Ahmad ingin mesin fotokopi tersebut dengan merek Xerox. Bapak Ahmad ingin mesin fotokopi tersebut selain mereknya Xerox, harus yang jenisnya mampu memperkecil dan memperbesar hingga ukuran A0. Lalu Bapak Ahmad juga nambahin lagi satu spesifikasi. Barang atau mesin fotokopi Xerox ini harus yang seri punya kemampuan untuk memfotokopi warna, jadi kayak ngeprint gitu. Nah, untuk membeli mesin ini secara tunai, Bapak Ahmad harus menyediakan dana 80 juta rupiah. Kalau melihat kondisi keuangannya, sekarang dia hanya mampu bayar 8 juta per bulan untuk mesin tersebut. Nah, untuk memecahkan masalah ini, Bapak Ahmad mendatangi sebuah bank syariah dan dia minta pembiayaan atau minta kredit dengan memaparkan kondisi kebutuhan dan keuangannya. Analisis bank. Nih, harga barang dari pemasok 80 juta. Kemampuan keuangan nasabah per bulan 8 juta. Required rate of profit bank. Nah, bank sudah menentukan nih, rate profit yang diinginkan adalah 20% dari harga mesin fotokopi. Tadi mesin fotokopi harganya 80 juta, kali dengan 20%, berapa tuh? 16 juta, benar. Nah, 16 juta, kemudian dibebankan, tambahin lagi ke harga awal 80 juta. Jadi nasabah harus membeli mesin fotokopi tersebut dengan harga 96 juta. Tapi nih, setelah diketahui bahwa kemampuan nasabah untuk bayar cicilan per bulannya itu 8 juta, maka yang 96 juta tadi dibagi dengan 8 juta. Hasilnya adalah 12 bulan. Selama 12 bulan, per bulannya itu bayar 8 juta dan selesai selama 1 tahun. 12 bulan setara dengan 1 tahun. Dengan analisis tersebut, maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada Bapak Ahmad adalah pembiayaan murabahah, muajal. Muajal itu apa tadi? Muajal itu artinya bayarnya belakangan, barangnya diterima duluan. Dia bisa bayar sambil dengan cara mencicil, kayak gitu. Nah, bagaimana pendanaannya? Pendanaannya diambil dari URIA, Unrestricted Investment Account. Kenapa? Karena jaga-jaga kalau misalnya dia pakainya dari RIA, tidak fleksibel, nanti
tiba-tiba nasabah yang memiliki deposito tersebut menagih kepada bank, bank jadi tidak bisa dipercaya lagi kredibilitasnya. Oke, sekarang masuk ke transaksi kedua. Bai naqdan wal murabahah muajal, bayar lamsam akhir. Nah, kalau di buku Adi Warman Karim, skemanya ada di halaman 121. Masih ceritanya tentang Bapak Ahmad dan mesin Xerox itu ya. Lalu kemudian kalau di sini perbedaannya adalah untuk membeli mesin ini secara tunai, Bapak Ahmad harus menyediakan dana 80 juta, berarti masih sama kalau harga. Melihat kondisi keuangannya, Bapak Ahmad dapat melakukan pembayaran tersebut setelah 90 hari dari saat ini. Untuk memecahkan masalah ini, Bapak Ahmad mendatangi sebuah bank syariah untuk meminta pembiayaan dengan memaparkan kondisi kebutuhan keuangannya. Dia mampu bayar itu nanti 90 hari setelah akad, tapi dia mampu bayar langsung cash gitu. Nah, kalau membebani harganya jadi berapa, itu sama 20% dikali 80 juta harga mesin fotokopinya. Lalu kemudian, karena dia sudah berjanji bahwa bisa bayar 90 hari ke depan, maka dana yang diambil adalah dana RIA. Tapi dengan syarat, begitu uangnya ada, baru si mesin fotokopinya diberikan kayak gitu. Kenapa ngambilnya dari RIA? Karena dia tidak harus membayar secara cicilan kan, sehingga tidak beresiko kepada deposito restricted investment account. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke istisna. Nah, kalau istisna ini populer digunakan dalam perbankan syariah kedua ya, setelah murabahah. Transaksi istisna ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak ulama yang mengingkarinya. Nah, pengertiannya seperti Anda lihat di layar PowerPoint, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang. Nah, makanya barang-barangnya hanya barang-barang tertentu seperti mebel misalnya, dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli. Pembelinya adalah mustasni, pembuat atau penjualnya adalah syoni. Nah, pada dasarnya pembiayaan istisna sebenarnya mirip dengan transaksi jual beli cicilan, kayak murabahah muajal tadi ya. Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli murabahah muajal sama persis dengan metode pembayaran jual beli istisna, karena dia pakai sistem cicilan. Pada dasarnya, pola arus kas dan penyerahan barang pada jual beli istisna merupakan kebalikan 180 derajat dari jual beli murabahah muajal. Kalau digambarkan ya, kalau murabahah muajal, coba lihat di halaman 126, comparison between murabahah dan istisna. Nah, kalau kita lihat, kalau di murabahah ini, barangnya diterima dulu, terus Anda nyicil, sementara kalau di istisna, Anda bayar, lalu barangnya bisa diterima di belakang. Kayak gitu. Contoh akadnya biar kebayang ya. Kebutuhan nasabah, nasabah membutuhkan suatu barang pada masa yang akan datang. Nasabah menghendaki barang sudah dimiliki sebelum periode Z berakhir. Untuk mendapatkan barang tersebut, bank dapat membayar secara angsuran. Nasabah tapi tidak mampu membayar secara tunai di awal. Tapi nasabah mampu secara cicilan sebesar berapa rupiah setiap bulan selama berapa periode. Pelunasan barang baru dapat diselesaikan dengan cicilan sebesar berapa rupiah setelah periode berakhir. Nah, struktur akad. Untuk kondisi kasus di atas, bank dapat memberlakukan model pembiayaan jenis kontrak istisna wa istisna dengan struktur akad. Nah, ada istisna 1 di atas, lalu bank bertindak sebagai pembeli kalau di istisna 1. Nah, pas di istisna 2, bank bertindak sebagai penjual. Barang dikirim oleh bank kepada pembeli akhir gitu. Jadi ada dua transaksi, business to business dengan business to consumer gitu. Business to business-nya antara supplier dengan bank, lalu kemudian bank dengan nasabah. Kayak gitu. Ini ada contoh yang lebih bisa kebayang ya, kalau tadi kan di sini aja dibacanya XXX gitu. Coba sambil dilihat di sini ya.
Nah, sambil saya bacakan contoh di sini. Pemerintah daerah Jawa Tengah mempunyai proyek pengerjaan pembuatan jalan tol Semarang-Solo sepanjang 80 km. Kebutuhan total dana untuk proyek ini adalah 3 triliun rupiah dengan jangka waktu pengerjaan 3 tahun. Untuk pembangunan ini, pada tanggal 1 Mei, Pemda Jateng menunjuk CV Sukses Makmur sebagai kontraktor tunggal dalam pengerjaan proyek tersebut. Nah, CV Sukses Makmur meminta adanya pembayaran di muka 50% kepada Pemda Jateng ya, dan sisanya dibayar ketika pengerjaannya sudah mencapai 75% dan 100%. Pemda tidak mampu untuk membayar dengan term pembayaran sesuai dengan permintaan kontraktor. Untuk itu, Pemda Jateng menghubungi Bank Syariah untuk mendapatkan pembiayaan pengerjaan proyek tersebut. Jadi ditalangin dulu sama bank. Pemda bersedia untuk membayar biaya pembuatan proyek tersebut seharga 3,6 triliun dengan pembiayaan secara angsuran sebesar 100 juta per bulan. Kayak gitu. Sementara tadi kan kebutuhan totalnya 3 triliun ya. Jadi 3,6 triliun mungkin karena sudah dapat pembiayaan dari bank. Jadi ada biaya cicilannya juga. Berikut ini adalah analisis keuangan bank dalam kontrak istisna wal istisna dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial atau keuangan nasabah. Diketahui besarnya required profit rate adalah 20%. Harga pembelian jalan tol dari CV Makmur 3 juta. Harga jual ke pihak Pemda 100 juta dibagi 100 juta per bulan. Required rate of profit-nya tadi kan 20% dari 3 juta. Jadi sebesar 600.000. Kayak gitu. Sama seperti tadi, required rate-nya sebesar 20%. Nah, kebutuhan nasabah untuk pembuatan jalan tol di awal, proyek CV Sukses Makmur membutuhkan dana 50% dari total kebutuhan proyek. Tadi kan sudah disebutkan di awal, kebutuhan proyeknya 1,5 triliun. 750 juta ketika pengerjaan proyek sudah mencapai 75% dan 100%. Di awal 1,5, pas 75% 750, dan pas 100% 750 lagi. Pemda Jateng sebagai pihak pemesan proyek tidak mampu untuk menyediakan dana awal yang dibutuhkan. Sehingga Pemda mengatakan yang dia mampu adalah membayar secara angsuran sebesar 100 juta per bulan selama 3 tahun. Nah, untuk kondisi kasus di atas, bank dapat memberlakukan model pembiayaan istisna wa istisna. Cash out-nya, tuh, barang diterima oleh bank 50% dari 1,5 triliun. Pas udah 75%, bayar 750 juta, pas tinggal 25% lagi, bayar 750 juta. Nah, kita lihat di sini ya, skemanya. Nah, bank syariah di sini, nah atau pembuat atau penjual di sini ceritanya adalah CV-nya tadi ya, CV Sukses Makmur. Lalu nasabah atau pembelinya adalah Pemda Jateng. Pembuat atau penjual meminta bayaran, mengajukannya langsung ke nasabah. Lalu kemudian nasabah melakukan pesanan kepada bank syariah. Bank syariah menganalisis dulu sampai akhirnya ditemukan skema yang tepat untuk nasabah membayar setiap bulan. Nah, bank syariah akhirnya menjadi perantara untuk pesanan dan pembayaran antara nasabah pembeli dengan pembuat atau penjual. Ini kenapa kayak gini ya? Pola arus kas istisna. Sebenarnya istisna itu sama bahah aja. Karena nggak jelas gini, nanti Anda coba cari. Anda coba cari di Google Drive yang pernah dibagi sama Abah waktu pas lagi ujian. Pas lagi UTS kemarin. Ada tulisannya itu adalah kuliah 6 pembiayaan. Oke, saya rasa untuk bagian 2 sudah cukup. Murabahah dan istisna. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditulis di forum diskusi. Oke.
Atas perhatiannya saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.